Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, NIM 2003060004. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi pada bebek atau Anas platyrhynchos domesticus, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi ternak unggas oleh dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTMP. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan bagian caput atau kepala. Nah, di sini pertama terdapat organon visus, yaitu mata. Di sini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama ada iris bagian luarnya ini, dan yang di tengah hitam ini yaitu terdapat pupil. Lalu selanjutnya di sini terdapat rostrum atau paru, yang dimana terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu maksila rahang atas dan mandibula rahang bawah. Lalu selanjutnya di sini terdapat nares anteriores atau lubang hidung. Lalu selanjutnya di sini terdapat kolum, yaitu leher di bagian ini leher. Lalu di sini terdapat trunkus. Lalu di sini terdapat kaudal. Di sini saya akan menjelaskan bagian bulu pada badan bebek, yaitu yang pertama di sini ada remiges, yaitu bulu pada bebek pada sayap. Lalu selanjutnya di sini ada tetrikes, yaitu bulu pada badan. Lalu di sini ada retrikes, yaitu bulu pada ekor. Lalu di sini ada paratherum, yaitu bulu pada bahu. Di sini. Lalu yang terakhir di sini ada alula, yaitu bulu pada ibu jari. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian bulu pada bebek. Yang pertama itu ada plume. Di sini yang fungsinya yaitu untuk sebagai alat untuk terbang. Lalu di sini pada bagian bawahnya ini disebut dengan kuil. Lalu pada bagian tengah atau batang ini disebut dengan lacis. Lalu pada kanan kiri dan bulunya ini disebut dengan vexillum. Lalu pada bulu yang mendekati ujung ini disebut dengan barbule distal. Lalu pada ujungnya ini disebut dengan barbule proximal. Lalu selanjutnya di sini ada plumule yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Lalu yang terakhir ini ada filoplume sebagai penyonsor. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari ekstremitas anterior. Di sini ada humerus. Lalu di sini ada ulna. Dan di sini ada radius. Di sini ada ossa carpalia. Lalu di sini ada carpometacarpus. Dan di sini yang terakhir ada phalanges. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ekstremitas posterior, yaitu yang pertama di sini ada femur, tulang paha. Lalu di sini ada patella, tulang lutut kecil. Lalu di sini ada fibula. Lalu di sini ada tarsus metatarsus. Lalu di sini ada metatarsus. Dan di sini yang terakhir ada phalanges dan selaput. Bagian preparat sebelum dikeluarkan, yaitu di sini yang pertama terdapat cor atau jantung. Lalu selanjutnya di sini terdapat pulmo, paru-paru. Lalu di sini selanjutnya ada liver, hati. Lalu selanjutnya di sini ada gizzard atau empedal. Lalu selanjutnya di sini ada lemak atau lemak abdominal. Lalu di sini ada yang berikut ini ada intestinum. Lalu selanjutnya di bawah hati ini terdapat empedu atau gallbladder yang warna hijau ini. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari tractus respiratorius. Yang pertama di sini dimulai dari nares anteriores, yaitu yang dimana terbagi menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama yaitu lubang hidung bagian luar, nares externus, dan lubang hidung bagian dalam yaitu internus. Lalu selanjutnya di sini ada cavum oris atau rongga mulut. Lalu selanjutnya di sini kita akan melihat glotis.
Nah, glotis ini tuh akan menutup ketika makanan masuk dan akan membuka ketika udara masuk. Yang hal ini bertujuan supaya makanan itu tidak masuk ke dalam pulmo atau paru-paru. Lalu selanjutnya di sini kita akan bertemu dengan laring, di mana fungsi laring itu yaitu penghubung antara rongga mulut dengan trakea. Nah, trakea sendiri itu berfungsi sebagai penghubung antara laring dengan siring. Siring ini itu berfungsi sebagai penghasil suara. Lalu selanjutnya di sini terdapat percabangan bronkus, yaitu dexter dan sinister, yang berfungsi sebagai lalu di sini selanjutnya di sini terdapat percabangan, yaitu percabangan bronkus yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu dexter dan sinister. Nah, fungsi bronkus itu sendiri yaitu mengantarkan udara dari saluran atas menuju ke paru-paru dan selanjutnya akan mengeluarkan udara dari paru-paru ke saluran atas. Lalu selanjutnya di sini terdapat pulmo atau paru-paru yang dimana berfungsi sebagai mengubah karbon dioksida dan uap air di dalam darah menjadi oksigen. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem digestorium. Yang pertama di sini dimulai dari mulut, dan dimana di sini mulut atau oris itu berfungsi sebagai tempat pintu masuknya makanan dan minuman ke dalam sistem pencernaan. Lalu di sini selanjutnya kita akan bertemu dengan di dalam ini terdapat glandula saliva, yaitu tidak dapat kita lihat dikarenakan ukurannya yang sangat kecil, dan juga di glandula saliva ini bisa kita lihat menggunakan mikroskop. Lalu selanjutnya di sini kita akan berjumpa dengan faring yang memiliki percabangan, yaitu laring dan esofagus. Esofagus ini sendiri berfungsi sebagai tempat pengangkut makanan dan cairan dari faring ke ventriculus. Oke, lalu selanjutnya setelah dari esofagus ini kita akan masuk ke crop atau tembolok. Nah, di crop dan tembolok ini tuh merupakan bagian dari ventriculus yang menjadi tempat penyimpanan makanan yang akan diproses pada tingkat selanjutnya. Lalu dari crop atau tembolok ini lanjutannya adalah saluran yang disebut dengan proventriculus. Nah, lalu selanjutnya sebelum ventriculus ini itu sebelum gizzard itu terdapat ventriculus. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke gizzard. Di sini ada gizzard. Nah, gizzard ini itu berfungsi sebagai tempat penggiling makanan yang dibantu oleh grit. Nah, yang dibantu oleh grit ini lalu yang nantinya akan menghaluskan makanan. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan berjumpa dengan intestinum atau usus, yang dimana berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan, dan di intestinum ini juga terdapat berbagai macam enzim, salah satunya enzim lipase yang dimana berfungsi untuk memecah lemak. Lalu selanjutnya di intestinum ini juga terdapat pankreas yang dimana berfungsi sebagai tempat untuk memecah protein dan gula. Lalu selanjutnya di sini terdapat duodenum yang dimana di sini berfungsi untuk memecah lemak. Lalu selanjutnya di sini terdapat jejunum, yaitu dari sini ke sini. Nah, jejunum ini sendiri berfungsi untuk menyerap gula, protein, dan asam lemak untuk dibawa kepada tingkat selanjutnya. Lalu selanjutnya di sini ada ileum. Nah, ileum itu sendiri berfungsi untuk menyerap makanan. Lalu selanjutnya di sini terdapat seka yang berbentuk seperti garpu, yang dimana seka ini berfungsi sebagai tempat untuk mencerna serat kasar, dan bahan lainnya yang sebelumnya tidak dapat dicerna. Lalu selanjutnya di sini terdapat usus besar atau rektum, yang dimana di sini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa makanan menuju ke kloaka. Nah, di kloaka di sini zat-zat sisa makanan tersebut akan keluar yang nantinya akan berupa feses, ataupun di sini kloaka juga berfungsi sebagai tempat keluarnya urin.
Baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai sistem nervosum. Yang pertama di sini ada cerebrum, yaitu otak besar yang berfungsi sebagai mengatur gerakan tubuh dan dan menyimpan memori. Lalu di sini selanjutnya itu ada cerebellum atau otak kecil yang dimana di sini berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh dan mengatur organ tubuh. Lalu selanjutnya di bawah cerebellum ini terdapat medula oblongata yang berfungsi sebagai menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Lalu di sini selanjutnya ada medula spinalis, yaitu yang berfungsi sebagai memberikan sinyal atau menyampaikan sinyal atau memori ke otak, dari otak ke otot tangan atau ke organ tubuh tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem reproduksi. Yang pertama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada primer, yaitu di mana ovarium. Nah, ovarium ini tuh merupakan tempat produksi perkembangan dan pemasakan sel telur atau ovum yang bentuknya itu seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal. Lalu yang kedua itu sekunder atau oviduk. Nah, oviduk itu adalah serangkaian saluran yang panjang dalam reproduksi yang fungsinya itu nanti menghubungkan antara ovarium dengan vagina. Nah, oviduk itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada infundibulum. Nah, infundibulum ini itu berfungsi sebagai fertilisasi atau tempat pembuahan. Lalu yang kedua itu ada magnum yang berfungsi sebagai untuk mensekres albumen atau putih telur yang nantinya akan terjadi pembentukan kalzai. Lalu selanjutnya di sini ada ismus. Nah, ismus ini berfungsi sebagai mensekres kerabang tipis atau membran sel. Lalu selanjutnya akan masuk ke uterus. Nah, di uterus ini itu berfungsi sebagai membentuk kerabang atau cangkang telur. Lalu selanjutnya akan ke vagina. Nah, vagina ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Lalu selanjutnya akan keluar menuju kloaka. Nah, yang dimana fungsi kloaka ini yaitu tempat sebagai keluarnya urin, feses maupun telur. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai anatomi bebek atau Anas platyrhynchos domesticus. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.